kembali ke tempat duduk terlebih dahulu. Ayo Mas, kamu segera duduk ke tempatmu sendiri, sepatunya nanti aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, masih ada yang belum menjawab salam. Nggak boleh seperti itu kok, sama bu gurunya kayak gitu. Ayo ya, tidak boleh seperti itu ya. Oke. Bu Asri ulangi salamnya dulu. Ingat, menjawab salam itu bagi yang mendengar adalah sebuah kewajiban. Salam itu adalah doa. Kalau Bu Asri menyampaikan salam untuk anak-anak, artinya Bu Asri mendoakan. Oke. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kayak gitu jadinya semangat ya. Biarpun jamnya sudah siang, kita tetap harus semangat. Ya semuanya, tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya sudah bersemangat ya. Sebelum mulai pelajaran, supaya pelajaran kita pada hari ini membawa keberkahan untuk anak-anak dan juga untuk Bu Asri, kita berdoa dulu. Berdoanya dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk anak-anak semuanya. Amin. Oke. Coba tangan kanannya diangkat dulu semuanya. Nggak usah tinggi-tinggi ya. Nggak usah tinggi-tinggi. Oke. Mana tangan kanannya? Rika, Susi, tangan kanannya. Oke. Tangan kanannya diangkat dulu. Nah, sekarang coba pegang dada sebelah kiri. Punyanya sendiri, nggak usah punyanya temennya. Nah, kamu mana pegang dadanya gimana? Oke. Nah, di dada sebelah kiri kalian merasakan apa? Anak-anak merasakan apa? Iya, nah deg-degan ya. Karena apa? Oke. Nah, kira-kira apa yang berdetak di situ? Apa yang bergerak-gerak di situ? Jantung. Apa Joko? Iya. Ayo betul. Tadi Tika menjawab jantung. Nah, anak-anak tahu nggak kira-kira jantung itu letaknya di mana tadi? Di dalam. Iya, di dalam dada kita ya, di dalam dada kita sebelah kiri. Nah, jadi anak-anak sudah tahu belum fungsinya jantung untuk apa? Belum? Oke. Cuman berdetak. Apa cuman biar ada aja gitu? Yang penting punya gitu. Ya. Iya Tony, jantung kamu aman. Tony. Oke, berdebar kencang ya. Tony punya jantung buat apa Tony? Buat bernapas. Oke, berarti Tony yang dipakai bernafas itu paru-paru, bukan jantung ya. Iya, jantung itu untuk memompa darah. Pintar. Oke, nggak apa-apa. Nah, pada pembelajaran hari ini, anak-anak kita akan belajar tentang organ-organ sistem peredaran darah pada manusia, ya. Dan juga fungsi dari organ-organ itu. Anak-anak tubuhnya ada darahnya semua apa enggak? Pernah terluka apa enggak? Pernah jatuh? Ayo Sukma tidak boleh bercanda dengan Reni ya. Jadi anak-anak kalau jatuh itu kan keluar darahnya ya. Ada yang keluar air? Selain darah? Tidak ada ya. Oke. Jadi keluar darahnya. Oke, cukup ya. Jadi yang keluar dari tubuh kita kalau kita terjatuh adalah darah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, anak-anak bisa perhatikan slide-nya. Nah, mulai ke materi. Perhatikan.
di mana letak denyut nadinya anak-anak? Di tangan. Ya. Di tangan ya, di leher. Oke. Iya, kalau di luar nanti bahaya ya, Joko ya. Oke, sekarang pegang tangan kalian, pegang pergelangan tangan kalian di sebelah kiri. Apakah ada yang sedut-sedut? Kenapa? Oke, nah jadi itu adalah denyut nadi kita. Nah, kita bisa menghitung bagaimana berapa jumlah denyut nadi kita dalam setiap menit dengan cara mengalihkan atau selama 15 detik kita hitung ada berapa denyut nadinya, baru setelah itu nanti dikalikan 4 untuk mengetahui kira-kira dalam 1 menit ada berapa kali denyut, gitu ya. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Tadi masih mau ngitung denyut nadi? Oh iya. Oke, itu Tono, maaf keliru kan itu Tono. Ya, iya Joko, ya. Oke, kita jawab dulu pertanyaannya. Ayo Susi, Tika, perhatikan. Kalian itu ngobrol terus. Oke, ini loh kayak grupnya Rika, Santi, Susi. Itu anteng semua. Oke. Oke, perhatikan. Di mana kamu dapat memeriksa denyut nadimu tadi di pergelangan tangan. Kita klik ya. Oke, nah jawabannya betul, dapat 100. Tepuk tangan dulu. Kita lanjut ya. Nah, jadi dalam sistem peredaran darah itu fungsinya adalah untuk mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Ya, jadi untuk mengedarkan darah, oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh. Bagian utama dari sistem peredaran darah manusia itu ada 3. Ada darah itu sendiri, kemudian ada jantung, dan ada pembuluh darah. Ya. Ada berapa bagian tadi? Bagian utama dalam sistem peredaran darah ada berapa? 3. Oh, 3 ya, 3. Apa saja, Susi? Darah, terus jantung, dan terakhir pembuluh darah. Nah, 3 komponen itu saling berkaitan. Ya, darah adalah zat yang diedarkan, kemudian pembuluh darah itu adalah salurannya, dan jantung adalah alat sebagai pompanya. Ya. Nah, dalam sistem peredaran darah manusia itu ternyata juga terdapat di Al-Quran anak-anak. Ya, tepatnya di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Pertama yang akan kita bahas adalah jantung. Jantung manusia ada 4 ruang, ya. Ada 4 ruang. Iya, ternyata ada 4 Tono jantung kita. Tono punya jantung kan? Nah, ada 4. Tidak, yang betul ada 4 ya. Jadi ada serambi kanan, ada serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Oke. Akan terjadi gangguan Tono, jadi nanti kamu jadi sakit. Oke. Kemudian setelah jantung itu alatnya untuk memompa ke seluruh tubuh. Yang dipompa adalah darah. Ya, tadi semua punya darah ya. Darahnya, oke, darahnya warna apa? Darah biru. Darah itu berwarna merah, Tony. Ya, Tony. Joko, darahnya Joko warna darah suci. Anak-anak ayo perhatikan, kalau waktunya belajar itu yang serius ya. Kalau bercanda nanti waktu istirahat. Oke, berikutnya adalah darah. Darah itu adalah cairan khusus ya, yang sebagian besar terdapat dalam pembuluh darah. Darah memiliki 4 komponen utama. Ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan juga plasma. Jadi ada 4.
Ada 4 komponen darah. Apa saja tadi? Sel darah Darah, sel darah. putih, trombosit, Oke. plasma. Oke, pinter. Nah, jadi dalam sebuah darah itu terdapat komponen. Bahkan kalau hanya satu tetes darah itu juga terdapat 4 komponen itu tadi. Nah, masing-masing komponennya punya fungsi ya. Kalau sel darah merah untuk menyalurkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, kalau sel darah putih itu untuk imunitas tubuh kita. Jadi supaya tidak gampang Oke, pinter. Yang ketiga ada trombosit. Trombosit itu kalau kalian terjatuh maksudnya ya. Terjatuh, itu kan terluka ya. Terus nangis dulu pasti kan? Nah, nangis. Oke, hebat sekali. Masya Allah, nggak nangis ya. Oke, jadi kalau kalian jatuh itu kan warnanya merah. Terus tiba-tiba atasnya jadi ada beningnya kan? Nah, itu namanya trombosit. Trombosit supaya untuk luka. ya, membekukan darah. Terakhir ada plasma. Plasma darah berfungsi untuk plasma darah itu ada di dalam darah. Oke, tadi dari 4 komponen yang berfungsi dalam proses mencegah pendarahan adalah trombosit. Oke, pinter. Oke, betul ya jawabannya. Nah, yang terakhir adalah pembuluh darah. Jadi kalau anak-anak pernah lihat selang, nah itu pembuluh darah kita itu ibarat selang. Tapi selangnya di dalam tubuh kita. Dan itu berukuran sangat kecil, ya, sangat kecil dan juga tidak bisa dilihat langsung oleh mata. Oke. Mas, ayo masuk dulu mas. Oke ya. Kalau ke kamar mandi bilang ya mas ya, izin dulu ke Bu Asri ya. Oke. Terus kalau pembuluh darah itu ada 3 jenis. Ada pembuluh darah vena, arteri, dan juga kapiler. Nih perhatikan, kalau arteri itu bentuknya seperti ini. Ada kapiler dan juga ada. Dan pada sistem peredaran darah ada 3 organ penting. Yang pertama adalah jantung. Kemudian untuk menyalurkan darahnya ada pembuluh darah. Ada juga yang disalurkan adalah darah. Oke. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah bayangkan anak-anak itu sebagai sel darah. Tadi sel darah ada berapa? Ada 3. Ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Nah, tugas anak-anak di rumah nanti adalah menuliskan atau menceritakan apabila anak-anak menjadi sel darah tersebut. Misal, Rika membayangkan dirinya sebagai sel darah merah. Berarti dia bertugas untuk apa? Terus bentuknya seperti apa? Kemudian fungsinya untuk apa? Jadi nanti dicari di internet ya. Kalau belum punya HP, pinjam HP mamahnya ya. Tapi buat browsing. Kalau mamahnya nggak boleh pakai, nanti biar mamahnya WA Bu Asri ya. Oke. Begitu anak-anak dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Semua darah warnanya sama ya Bu, darah hewan. Iya, warnanya merah ya. Kayak darah ayam, pernah lihat? Ya. Oke, ya. Warnanya apa? Merah juga. Iya, jadi semua darah itu warnanya merah. Oke. Bu Asri rasa itu saja yang dapat Bu Asri sampaikan. Apabila dari yang Bu Asri sampaikan ada yang kurang jelas, nanti mungkin saat istirahat anak-anak bisa bertanya langsung ke Bu Asri di ruang guru ya. Ya, Bu Guru. Masih semangat semuanya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana senyummu? Ini senyum. Oke, terima kasih dari Bu Asri.